SWOT Family. Pagi ini renungan saya mengenai unlimited blessing, yaitu berkat yang tidak ada batasnya. Pagi ini saya mau bertanya kepada saudara, berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara sampai hari ini? Sebagai contoh, berapa banyak oksigen yang sudah saudara hidup sedari saudara lahir sampai seumur saudara sekarang? Berapa banyak darah yang cuma-cuma mengalir di dalam tubuh saudara? Otak saudara yang sempurna, saudara tidak idiot. Tangan dan kaki yang sempurna, saudara tidak mengalami kelumpuhan. Mukjizat-mukjizat Tuhan dalam hidup saudara berapa banyak? Kita tidak akan pernah bisa hitung-hitungan berkat dengan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan perbuatan kita? Kalau kita mau hitung-hitungan, kadang-kadang kalau kita lagi ngambek sama Tuhan, kita suka bilang gini, Tuhan, aku kan udah melayani Engkau. Tuhan, aku mau dong berkat yang lain setelah aku melayani Engkau. Aku mau ada berkat. Aku mau ada uang banyak Tuhan dari gereja setelah aku melayani. Aku mau dong Tuhan, setelah aku melayani orang lain, aku dikasih persembahan kasih. Sebenarnya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu bukan hanya melulu dengan uang saudara. Berkat saudara yang Tuhan berikan itu ya kesehatan. Kalau kita saat-saat ini kita melihat banyak orang yang semakin banyak yang terkena COVID misalnya. Saudara apakah bisa memperhitungkan orang yang sudah sembuh dari COVID itu menurut saya adalah orang yang diberikan kehidupan yang kedua. Karena mereka harus berjuang antara hidup dan mati. Bagaimana mereka memperjuangkan berkat yang Tuhan berikan itu, kasih anugerah Tuhan itu. Apakah saudara juga masih mau mengeluh? Kalau menurut saya bisa ada hari ini, saya masih sehat, saya belum meninggalkan tubuh ini, itu masih berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi saya percaya saudara, ketika kita diberkati, kita juga harus bisa menjadikan diri kita saluran berkat buat orang lain. Sedikit saya mau bawa tentang apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya dan keluarga saya. Ketika bulan lalu yang saya bilang saya sakit, otomatis kan 2 minggu saya harus di rumah. Karena saya tahu keadaan saya kan lagi drop, saya nggak mungkin ke kantor, supaya saya juga menjaga diri saya dan saya harus menjaga orang lain. Nah, otomatis gaji itu hilang setengah. Nah, begitu juga dengan suami saya. Ketika mau PPKM darurat itu, kita baru melakukan transaksi pembayaran. Kita benar-benar melakukan pembayaran. Karena kan kita nggak tahu akan dilakukan PPKM sedarurat itu gitu kan. Satu hal yang memang membuat saya sempat, anak-anak kan mau bayar uang buku ya kan, karena mereka lagi naik-naik kelas gitu kan. Dan uang buku yang tidak murah saudara. Jadi saya sempat berpikir gini, wah Tuhan, apakah ini cukup buat kami? Apakah kami bisa bertahan? Gitu kan. Ketika saya nanya suami saya, apakah kamu akan buka toko? Beliau mengatakan sepertinya nggak bisa buka toko. Kali ini benar-benar nggak akan bisa buka toko. Terus saya nanya, bagaimana kita nanti untuk bayaran anak-anak? Tapi suami saya bilang gini, tenang, santai aja kata dia. Karena dia imam saya percaya sama dia. Dan saya tunduk sama dia. Saya bilang, oke, saya bilang gitu kan. PPKM tanggal 3, saat itu suami saya udah di rumah, saya juga udah di rumah. Dan kita tuh tanggal 2-nya Jumat malam itu kan kita berdoa. Selalu kan kita berdoa, kita sebuah keluarga. Nah ini doa yang sepakat didoakan. Anak-anak saya bilang, Tuhan, hal yang gak mungkin kita pikirkan, berkat-berkat yang Tuhan punya itu berkat hanya dari Tuhan aja. Kami percayakan semuanya dia dari Tuhan. Tanggal 3 itu kita nggak punya pengalaman sama sekali jualan online, saudara.
Tapi Tuhan bukakan pintu berkat. Telepon terus masuk, orderan masuk terus menerus. Saya berpikir gini, gila ya Tuhan, Engkau menjaga kami sampai segitu luar biasanya. Engkau menjaga kami biji mata Engkau sampai sedemikian luar biasanya. Saya bangga sama perbuatan Tuhan. Terus selama masa PPKM itu suami saya nggak melakukan transaksi. Saya puji Tuhan banget. Tuhan menjaga kami begitu luar biasanya. Ingat satu lagi yang penting saudara, andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, mukjizat Dia, berkat Dia itu hanya milik Dia. Jadi kita jangan selalu menghitung-hitung berkat. Tuhan, aku kan udah pelayanan nih. Apalagi saya misalnya ya, saya kan berdoa. Seminggu kita berdoa tuh pertemuan 3 kali. Ya kan? Saya nggak hitung-hitungan, Tuhan kan sudah berdoa. Itu kan buat orang lain seminggu 3 kali, pokok doanya itu nggak dikit loh Tuhan, banyak. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Saya cuma percaya gini, Tuhan, Engkau yang punya berkat, Engkau akan mengirimkan berkat itu. Ingat lagi satu, selama kita jalannya benar, lurus dari jalan Tuhan, kan kita harus melekat juga sama Tuhan. Nah, belajarlah juga saudara untuk rendah hati. Jangan pamer segala kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu namanya sombong. Ketika kita nih ya diberkatin, terus misalnya nih saya diberkatin Tuhan deh, terus suami saya memberkati saya misalnya, saya dibeliin deh perhiasan paling mahal misalnya, terus saya pamer tuh ke teman-teman saya misalnya, tahu nggak ini aku dibeliin loh sama suami aku, harganya berapa ratus juta misalnya. Enggak begitu. Atau pakai jam tangan yang harganya, tahu nggak harga jam tangan gue nih, harganya 350 juta loh. Saudara, hari gini kita nggak boleh sombong. Apa yang kita punya, ingat, milik Tuhan. Hidup kita dalam sekejap bisa Tuhan ambil begitu aja. Berkat yang kita terima dari Tuhan, ketika kita sombong akan dilawan Tuhan. Tuhan akan ambil begitu aja. Nah saudara, buat apa saudara pamer? Sekarang saatnya pamerkanlah apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan bisa lakukan lewat saudara, lakukan itu, impartasikan kembali. Berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara, disalurkan kembali untuk orang-orang yang membutuhkan. Ayatnya hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya saudara, daripada kita menerima, kita ngarepin orang yang memberi kepada kita, lebih baik kita lebih memberikan kepada orang lain. Ketika saya nih ya, duit pas-pasan, terus Tuhan minta, kasih nih buat ini. Saya pernah bilang, Tuhan, saya uangnya tinggal segini loh, gitu kan. Terus Tuhan bilang, gak apa-apa, kasih aja. Tuhan itu tahu saudara punya uang berapa, investasi berapa, saudara main saham di mana, saudara ikut depositonya berapa, Tuhan maha tahu saudara. Jadi ketika Tuhan minta, apakah kita harus menahannya? Tidak. Kita harus memberikannya. Kita memberkati orang-orang. Bukankah kita harusnya berbahagia ketika orang yang kita berkati, misalnya orang yang membutuhkan, orang yang sakit, ketika kita menjadi saluran berkat untuk dia, kita bisa melihat senyum di orang itu. Kita melihat ada sukacita. Berarti kita mengimpartasikan sukacita buat orang tersebut. Ada berkat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita transferkan kepada mereka berkat ilahi itu juga. Jadi ingat ya saudara, kalau beberapa lalu ada rekan-rekan juga mengatakan kita harus memberkati orang lain, menjadi saluran berkat juga buat orang lain, itu harus kita lakukan. Nah, saya juga belajar memberkati. Kita harus melihat seperti jemaat yang ada di Makedonia. Itu ada di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, bukankah Tuhan sudah memberikan berkat kesehatan yang luar biasa buat saudara? Bukankah ketika Anda sudah disembuhkan dari penyakit yang sudah Anda derita dengan organ-organ tubuh yang baru? Itu satu berkat, saudara. Mari, kita harus bisa memberikan berkat itu, menjadi saluran berkat itu buat orang lain. Kalau Tuhan punya unlimited blessing buat kita, kita juga harus bisa menjadi unlimited blessing buat orang lain. Jangan kita ketika Tuhan minta, berkati si A, Tuhan minta sekian, kita mau, Tuhan, aku kan mau ada kebutuhan yang lain, aku kan juga mau dong. Enggak, kalau saya mau belajar tunduk sama Tuhan. Ya kali Tuhan minta, saya akan berikan. Walaupun dalam keadaan saya gini ya, suami saya baru bayar orang semua gitu kan, duit kita lagi pada di luar, tapi saya belajar taat. Ketika saya ada pegangan uang, Tuhan minta segitu, saya kasih segitu. Tapi saya nggak pernah ngarepin nih, wah kalau saya kasih segitu pasti Tuhan bales nih, pasti Tuhan berkatin aku berkali-kali lipat. Enggak melulu seperti itu, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu juga menguji kita ketika kita memberikan, seolah-olah berkat itu diam buat kita. Tuhan mau tahu nih, benar nggak? Kamu memberkati itu dengan tulus atau kamu mengharapkan imbalan? Nah, saudara, seperti jemaat di Makedonia, mereka kaya dalam segala kemurahan. Itu sebabnya Tuhan menghujani kasih karunia kepada mereka. Mereka aja yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka mau mengingatkan kita bahwa masalah besar bukan merupakan penghalangan kita untuk menolong orang dari kekurangan, dan juga bukan penghalang untuk memberkati orang. Sekalipun masalah kita, sekalipun kita berkurang, tapi kita harus tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itulah kekayaan atau berkat yang bisa kita nikmati, melihat orang yang susah bisa menjadi lebih bahagia. Ayo saudara, saya ajak saudara untuk menjadi unlimited blessing-nya Tuhan juga. Tuhan kan udah menjadi unlimited blessing buat kita. Dia itu udah, kadang saya ajarin anak-anak saya bahwa apa yang kita hirup, apa yang bisa kita lakukan, kesehatan dalam tubuh kita, otak kalau yang berbuat mereka bisa menjadi pintar, itu semua dari Tuhan. Bukan karena kita yang pintar. Kalau saudara buka mata lebar-lebar, penggenapan memang sedang dilakukan, tapi kita nggak boleh takut, saudara. Kita harus semakin melekat sama Tuhan, ya kan? Kita jangan goyah, kayaknya nanti begini begitu. Jangan, biarkanlah hari yang besok akan menjadi hari esok, hari yang sekarang menjadi hari yang sekarang. Belajarlah untuk bisa menjadi saluran berkat ya saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk hal apapun, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, untuk udara, untuk oksigen Tuhan yang kami nggak perlu beli di luaran sana. Kami teramat sangat luar biasa bersyukur kepada Engkau. Tuhan Yesus, kalau kami adalah orang yang baru disembuhkan oleh Tuhan, kami mengalami mukjizat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kepercayaan untuk hidup kedua kalinya. Untuk apakah hidup kami Tuhan? Yaitu untuk melayani semua pekerjaan-Mu, menyenangkan apa yang ingin Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami menjadi unlimited blessing juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Gerakan setiap hati kami, bicara kepada kami Tuhan, ketika kami harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang buta, Engkau bukan Tuhan yang tidur. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu juga unlimited blessing buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati setiap pribadi-pribadi pagi ini Tuhan, dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.